Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai formulasi suppositoria. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai bagaimanakah cara menghitung jumlah basis, dalam hal ini misalnya oleum kakao, dalam suatu formula suppositoria, sehingga kita bisa mendapatkan satu suppositoria dengan kandungan zat aktif sesuai dengan yang kita inginkan tanpa harus memotong sedikit demi sedikit dari supo. Jadi cukup kita bersihkan di bagian sini saja yang kita hilangkan. Tidak harus potong-potong untuk mendapatkan beban yang kita harapkan atau massa yang kita harapkan. Tadi cara yang pertama kita lakukan yaitu menggunakan data yang sudah ada. Ada 3 macam data yang sudah ada. Tadi sudah kita bahas mengenai data densitas. Kemudian cara perhitungan berikutnya masih dengan menggunakan data yang sudah ada. Kita bisa menghitung banyaknya oleum kakao dengan menggunakan data nilai tukar atau data displacement value. Nilai tukar atau displacement value. Di mana displacement value atau nilai tukar itu adalah, kalau kita definisikan ya, jumlah obat atau gram dari obat yang setara dengan 1 gram basis. Jadi displacement value adalah jumlah obat yang setara dengan 1 gram basis. Apa yang dimaksud dengan setara? Jadi yang dimaksud dengan setara itu artinya adalah mempunyai volume yang sama. Jadi yang setara adalah volumenya. Karena cetakan supo itu batasannya adalah volume. Ya, apapun isinya ya volumenya segitu gitu ya. Maka kita bicaranya volume. Berapa gram obat yang setara dengan 1 gram basis itu menjadi nilai yang sangat penting untuk menentukan berapa jumlah basis yang kita perlukan. Sebagai contoh misalnya displacement value dari paracetamol misalnya aja ini ya, itu adalah 1,765 misalnya kita cari datanya yang kita perlukan yaitu displacement value dari paracetamol terhadap oleum kakao. Jadi harus ada basisnya ya. Itu nilainya adalah 1,765. Ini nilai dari displacement value dari paracetamol misalnya seperti ini. Maknanya apa? Maknanya adalah 1,765 gram paracetamol itu setara dengan 1 gram oleum kakao. Ya, karena apa? Karena memang oleum kakao mempunyai densitas yang lebih kecil, sehingga pada volume yang sama oleum kakao mempunyai massa yang lebih kecil. Atau kalau kita balik, pada volume yang sama paracetamol mempunyai massa yang lebih besar. Nah, itu nilai displacement value dari paracetamol terhadap volume kakao misalnya 1,765. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan data ini untuk menghitung jumlah oleum kakao yang kita perlukan dalam satu sediaan supo atau 1 unit supo? Maka kita bisa menghitung dengan 500 mg zat aktifnya yaitu acetaminophen itu setara dengan berapa gram oleum kakao. Jadi ini yang perlu kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan data displacement value ya. Cukup sederhana ya cara menghitungnya. Jadi kalau 1,765 gram paracetamol setara dengan 1 gram oleum kakao, atau kalau kita tulis berarti 1,765 gram paracetamol per 1 gram oleum kakao. Ya, kalau paracetamolnya yaitu 0,5 gram berarti 0,5 gram paracetamol setara dengan berapa gram oleum kakao, tinggal kita bagi saja. Karena kalau kita bagi nanti dia akan tampak satunya 1,765 gram paracetamol per 1 gram oleum kakao. Jadi bisa kita hilangkan gram paracetamolnya, maka kita mendapatkan di sini gram oleum kakao. Kita bisa menghitung 0,5 dibagi 1,765 itu kita hitung hasilnya yaitu 0,2833 atau 0,283 ya, 0,283 gram oleum kakao. Jadi 500 mg acetaminophen dalam satu supo itu yang basisnya oleum kakao itu volumenya mempunyai volume yang sama dengan 0,28333 gram oleum kakao. Sehingga kalau tadi satu supo oleum kakao itu adalah 3,2 gram,
Jadi blank supo itu yang isinya cuma basis saja, yaitu oleum kakao. Tadi dari validasi atau dari kalibrasi alat kita mendapatkan 3,2 gram. Maka kalau ada paracetamol setengah gram, itu akan menggeser oleum kakao sebanyak 0,283 gram. Kemudian kita kurangi sisa dari oleum kakao yang tidak tergeser, yaitu 2,917 gram. Sehingga dalam formula tadi QS-nya yaitu 2,917 gram. Ya, kalau datanya benar, dia akan sama hasilnya kita hitung menggunakan metode atau menggunakan data densitas maupun kita hitung dengan menggunakan data displacement value. Gitu ya. Jadi itu adalah cara yang kedua selain menggunakan data densitas. Apa kelebihannya menggunakan displacement value ini dibandingkan dengan densitas? Jadi densitas itu diukur secara terpisah. Oleum kakao diukur sendiri densitasnya, acetaminophen diukur sendiri densitasnya, kemudian dipakai untuk menghitung berapa oleum kakao dalam satu supo. Dikerjakan perhitungan densitasnya secara terpisah. Sedangkan displacement value ini kita kerjakan dengan cara produksinya itu nyampur antara oleum kakao dengan acetaminophen. Sehingga kalau terjadi interaksi antara oleum kakao dengan acetaminophen yang menyebabkan terjadinya pergeseran angka volume gitu ya, menyebabkan volumenya geser sedikit, densitasnya otomatis akan bergeser begitu ya, sehingga itu akan terjadi sama seperti ketika membentuk supo beneran, karena dikerjakan perhitungan displacement value juga dengan membuat supo, sehingga datanya lebih valid daripada menggunakan data densitas ya. Kalau kita anggap tidak ada interaksi ya samalah ya antara data densitas maupun data displacement value, karena sebenarnya displacement value itu nanti dia nilainya akan mendekati dari densitasnya obat dibagi densitasnya basis kalau tidak ada interaksi antara obat dengan basis. Sehingga kalau nggak ada interaksi kita dapat data yang sama baik menggunakan data densitas maupun menggunakan data displacement value. Jadi displacement value itu seperti itu. Sehingga dengan persamaan seperti ini di beberapa buku disebutkan ya displacement value itu istilahnya itu ya menjadi faktor densitas gitu ya, faktor densitas obat basis begitu. Di dalam buku petunjuk praktikum juga disebutnya sebagai dengan menggunakan data faktor densitas obat basis begitu. Namanya panjang begitu ya, tapi di buku-buku yang lama sering disebutnya sebagai nilai tukar gitu ya. Nah, di standar buku-buku yang lain disebut dengan displacement value atau replacement value. Itu nilai yang sama. Dengan definisi yaitu banyaknya obat yang setara dengan 1 gram basis. Ya, kalau basisnya beda otomatis displacement value-nya juga berbeda. Itu adalah cara atau data yang bisa kita pakai untuk menghitung jumlah oleum kakao. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pakai untuk menghitung berapa banyaknya oleum kakao yang kita perlukan itu adalah data namanya adalah, kalau tadi displacement value di sini ya, ini namanya adalah displacement atau replacement faktor. Displacement atau replacement, kalau yang faktor biasanya namanya replacement ya, nggak tahu tuh yang ngasih nama bagaimana faktor ya. Apa yang dimaksud dengan displacement faktor atau replacement faktor? Yaitu jumlah basis ini basis dulu ya, yang setara dengan 1 gram obat. Kalau tadi displacement value yaitu jumlah obat yang setara dengan 1 gram basis, kalau ini jumlah basis yang setara dengan 1 gram obat. Otomatis nilainya displacement factor itu adalah seperti displacement value. Otomatis karena dia dari definisinya memang seperti itu, jumlah basis yang setara dengan 1 gram obat, displacement factor. Kalau tadi jumlah obat yang setara dengan 1 gram basis kan cuma kebalikan saja. Sehingga displacement factor itu adalah seperti displacement value. Ya, ini simbolnya biasanya adalah F. Contoh tadi misalnya paracetamol itu kalau kita lihat datanya dia punya displacement factor atau F, nilainya paracetamol atau acetaminophen, nilai F-nya yaitu 0,567 dari contoh tadi itu ya, tapi data yang real berapa harus dicek ulang gitu ya. Ini cuma contoh aja, misalnya angkanya seperti ini. F dari acetaminophen adalah 0,567. Artinya apa itu? Artinya adalah 0,567 gram basis itu
mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Gitu ya, sehingga kalau kita tulis pakai dimensi atau pakai unit ya ini 0,567 gram basis per gram obat begitu. Kalau mau dilengkapi dengan data atau data definisinya biar nggak lupa seperti ini nilainya. Oke ya. Bagaimana caranya kita menggunakan nilai displacement factor untuk menghitung jumlah basis yang kita perlukan? Mestinya caranya tinggal sebaliknya dari cara displacement value caranya ya. Jadi kalau tadi menggunakan displacement value itu kita bagi, sebentar ini saya hapus dulu ya. Oke, caranya adalah kita, karena ini faktor namanya ya, maka kita kalikan. Jadi kita hitung dulu 0,5 gram itu 0,5 gram acetaminophen setara dengan berapa gram basis gitu ya. Jadi prinsipnya sama. Kita hitung setengah gram itu setara dengan berapa gram basis, tapi menggunakan data displacement factor. Dari displacement factor kita mengetahui bahwa 1 gram obat, ini kalau 1 gram gitu ya, obat itu ternyata setara dengan 0,567 gram basis dari nilai displacement factor. Maka kalau di sini adalah 0,5 gram obat acetaminophen, dia tentunya ya separuhnya setara dengan 0,5 kali itu ya, 0,5 kali 0,567 gram basis di sini, gram basis gitu ya. Ya, hasilnya sama dengan yang tadi, yaitu 0,286. Jadi sama dengan 0,287 atau 6 gitu ya. 0,28, oh bukan ya, separuhnya 35 begitu ya. 35 atau 333 kalau nggak dibulatkan 0,567-nya itu ya. Jadi ini sebenarnya ada di belakangnya angka di sini. Jadi 1 gram obat yaitu paracetamol setara dengan 0,567 gram basis ya. Kalau 0,5 gram acetaminophen obat maka setara dengan setengahnya 0,5 kali 0,567 gram sama dengan 0,2835 gram basis atau 2,84 atau 2,83 karena sebenarnya di sini adalah 3 itu ya basis. Maka berapa jumlah oleum kakaonya? Jadi tadi 3,2 itu yang blank oleum kakao dikurangi 0,2833 sama yaitu 2,917 gram oleum kakao. Jadi itu adalah cara menghitung jumlah basis dengan menggunakan data yang sudah ada, yaitu data apa? Data densitas tadi di video sebelumnya, data nilai tukar, kemudian data displacement factor. Ya, di dalam buku petunjuk praktikum itu ya, nama displacement factor itu disebut di sana menjadi faktor pengganti dosis, kalau nggak salah namanya, bisa kalian cek lagi ya, faktor pengganti dosis. Oke, itu cara untuk menghitung jumlah basis dalam suatu sediaan supo. Kemudian cara yang kedua, ini tadi cara yang pertama, kita menggunakan data yang sudah ada. Cara yang kedua ini lebih praktis karena kita sesuaikan dengan formula kita. Kadang-kadang kita menggunakan basis yang berbeda sama sekali dengan basis yang sudah ada di publikasi. Entah ditambah secara alfa dengan jumlah yang tidak lazim jumlahnya persennya, misalnya 2% atau persen gitu ya. Atau mungkin menggunakan basis lain yang sama sekali tidak ada kaitan dengan oleum kakao, misalnya dengan basis PEG yang komposisi PEG padat dan liquidnya baru gitu ya, sehingga tidak ada data di publikasi. Maka karena basisnya baru, nggak ada data sebelumnya, ya kita cari data itu, data displacement value dengan percobaan begitu ya. Tapi untuk praktisnya kita langsung kerjakan, nggak perlu menghitung data displacement value karena nggak ada data, kita juga nggak mau tahu datanya, kita langsung membuat namanya supo percobaan. Jadi kita melakukan suatu eksperimen, suatu uji pendek yang kita sebut dengan pembuatan supo percobaan. Oke, dengan supo percobaan nanti kita bisa mengidentifikasi berapa banyak oleum kakao atau basis lah, jangan oleum kakao ya, basis yang kita perlukan dalam membuat supo.
jangan volume kakao, volume udah banyak datanya ya. Basisnya kita baru misalnya ya. Bagaimana cara membuat sebuah percobaan? Jadi cara membuat sebuah percobaan ini sama seperti cara membuat supo, tetapi kita membuat jaminan bahwa obat harus masuk ke dalam cetakan. Jadi obatnya precise, maksudnya ditimbang dulu. Obatnya precise ditimbang untuk 1 supo. Setelah ditimbang untuk 1 supo secara precise, kemudian ini semua harus masuk ke dalam cetakan. Semua masuk ke cetakan. Ini prinsipnya, ke cetakan, sehingga sisanya itu isinya adalah basis semua. Ya, obatnya masuk semua, kemudian sisa volumenya diisi oleh basis. Bagaimana cara kerja membuat sebuah percobaan? Jadi pertama itu kita siapkan basisnya. Kita lelehkan. Kalau basisnya satu macam ya satu saja. Kalau basisnya campuran ya dicampur dari awal, kemudian dia dicampur mix di situ sampai membentuk suatu lelehan basis. Basisnya dilelehkan, jadi lelehan basis atau campuran basis. Kemudian lelehan basis ini sebagian kita ambil, sebagian tetap kita biarkan. Yang satu sebagian diambil itu dicampurkan dengan obatnya, dimix dengan obatnya, di mana obatnya ini itu sudah ditimbang terlebih dahulu. Ini precise beratnya ya, ditimbang beratnya sesuai dengan formula yang kita kehendaki. 1 supo berapa? Misalnya 1 supo 500 mg tadi itu kita timbang 500 mg, kita campurkan dengan sebagian basis. Sebagian itu berapa? Sebagian itu kira-kira tidak bisa memenuhi supo. Jadi sebagian itu artinya adalah kalau kita tuang ke dalam cetakan supo, dia tidak penuh, tidak boleh sampai penuh. Ya. Kemudian sebagian tidak kita campur dengan obat. Ya. Setelah itu, step berikutnya yaitu kita tuangkan itu. Tadi campuran antara obat dengan basis, yang ini lelehan tadi ya, kita masukkan ke dalam cetakan. Ini tadi kan nggak penuh gitu ya. Atau kalau kita gambar misalnya ya, gini cetakannya, kita masukkan dia campuran itu ya di sini, nomor 2 itu ya ke sini, misalnya dapat sini itu ya. Dan segera, tidak kita tunggu dingin, tidak kita tunggu dia memadat, kita tambahkan yang ketiga yaitu basis saja. Sisa tadi ya, yang lelehan tadi ya. Basis saja ini nomor 3 ini kita tambahkan berikutnya sampai dia penuh. Sudah penuh. Kalau sudah, ini kita bekukan. Ini kita buatnya nggak hanya satu kayak gini. Misalnya satu deret supo itu ada 12, kita bisa buat 12. Jadi ada 12 supo nanti ya. Kalau sudah, kita bekukan. Sama seperti membuat supo seperti biasa, kita bekukan. Berarti ada 1, 2, 3. Kemudian ini 4 kita bekukan. 5. Kalau sudah kita bekukan, kita timbang atau kita kita ambil dari cetakan, kemudian ditimbang. Nah, kita mendapatkan berat 1 supo. Kalau dia tadi supo percobaannya 10 supo ya berarti di rata-rata gitu ya. Nah, ditimbang berat supo. Di mana hasilnya ini jelas tadi sudah kita tambahkan obat dan obatnya sudah precise, misalnya 500 mg. Kemudian sisanya adalah basis. Ya. Nimbang kita dapat berat, ini misalnya W total, kemudian berat total 1 supo, atau berat total rata-rata 1 supo, kemudian kalau ini kita kurangi berat total 1 supo, dikurangi dengan jumlah obat tadi ya, yang precise, W misalnya disebut dengan W obat, precise, kita bisa mendapatkan W basis si supo tersebut. Ya, sehingga dengan cara ini kita bisa membuat suatu formula, ya, tadi dari formula yang tadi itu, katakanlah tadi itu sudah sama ya, ini misalnya dari hasil supo percobaan kita bisa mendapatkan, oh ini harusnya bukan 2,9. Setelah kita melakukan supo percobaan ternyata dapatnya ini W basisnya itu yaitu W total dikurangi W drag. W dragnya precise ditimbang di awal sebelum kita masukkan ke cetakan, kemudian W totalnya adalah berat supo yang berisi obat dan campuran basis, sehingga selisihnya adalah berat basis saja. Kita kurangkan begitu ya, ternyata dapat data misalnya saja, oh ternyata hasilnya 2,32 misalnya saja ya. Jadi dengan cara ini kita bisa mendapatkan berat basis. Tentunya bukan formula yang ini ya, mohon maaf Pak, contoh aja. Misalnya di sini formulanya yaitu pakai PEG itu ya, campuran PEG biar
formulanya baru. Kalau basisnya Oleum Kakao, kita cukup hitung pakai data yang sudah ada karena datanya sudah banyak. Tapi kalau basisnya baru, kita perlu membuat sebuah percobaan seperti tadi itu. Ya, jadi prinsipnya adalah karena supo itu dibatasi oleh volume, maka jumlah basis itu harus difikskan untuk mendapatkan zat aktif sesuai dengan dosisnya. Dan tidak perlu kita melakukan pemotongan sedikit demi sedikit di bagian pangkal supo itu, karena itu wasting time dan itu kadang kebablasan, tidak precise dan sebagainya. Ya, untuk skala besar mestinya kita tidak melakukan dengan cara dipotong sedikit-sedikit di bagian pangkal seperti itu. Ya, saya kira itu saja untuk tambahan mengenai kalkulasi supositoria. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.